Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adik-adik, kembali lagi kita bertemu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam hari Senin, tanggal 1 September 2025. Nah, sekedar info adik-adik, mengapa kita belajar daring? Nah, tentunya belajar daring adalah belajar dalam jaringan, yaitu kita belajar dari rumah. Jadi Pak Guru memberikan materi dalam bentuk video ini, kemudian anak-anakku sekalian mengerjakan, menyimak video yang Pak Guru tampilkan, kemudian adik-adik mengerjakan tugas yang dikirimkan sebentar setelah video ini Anda selesaikan. Nah, mengapa kita belajar daring? Kita sudah ketahui, anakku sekalian sudah mendapatkan informasi karena viral di mana-mana terkait kerusuhan aksi demonstrasi yang anarkis. Kita mau anak-anak semua dalam keadaan selamat, sehat, dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak tahu, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang bisa mencederai seluruh masyarakat sehingga pembelajaran kita dilakukan secara daring. Tentunya anakku sekalian, dengan belajar begini daring tidak banyak beraktivitas di luar, karena kita hindari amukan-amukan massa yang bisa mencelakai kita kapan saja dan kita tidak tahu, sehingga pembelajaran kita lakukan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran adik sekalian, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sama-sama untuk lebih berkahnya pembelajaran kita hari ini. Doa yang kita baca adalah doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik sekalian, di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang di bab kedua. Ada yang masih ingat anak sekalian? Di bab kedua. Di bab kedua itu tentang ayo mengenal Tuhan. Ayo mengenal Tuhan. Ada tiga sifat. Ada tiga sifat Allah yang harus kita pahami untuk mengenal Tuhan kita. Adik-adik bisa melihat di slide di materi ini. Nah, tapi sebelum itu Pak Guru mau menyampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini Pak Guru akan absen. Untuk absensinya yaitu mengirimkan bukti Ananda sekalian mengerjakan tugas. Jadi sambil menulis difoto oleh orang tua atau wali murid, kemudian dikirim di grup ya. Ingat, mengerjakan tugas dengan sambil difoto, kemudian dikirim di grup, tulis nama lengkapnya ya. Tulis nama lengkap, kemudian dikirim. Nah, untuk pakaian bisa memakai seragam putih merah atau bisa memakai kemeja. Tapi ingat ya, memakai pakaian yang sopan, rapi. Tentunya Pak Guru harap jangan pakai baju kaos ya. Kalaupun tidak ada baju kaos, boleh dipakai baju seragamnya, begitu. Nah, anak sekalian, tema kita kali ini ayo mengenal Tuhan kita. Kita sudah bahas di pekan lalu tentang sifat-sifat Allah, yang sifat yang wajib. Kan ada 3. Nah, ini mengenal sifat-sifat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memahami sifat wajib, mustahil dan jaiz. Nah, kita sudah pelajari bagian sifat wajib. Nah, kali ini kita mau pelajari sifat mustahil. Masih ingat
sifat wajib Allah itu apa? Sifat wajib Allah adalah sifat yang harus dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah wujud, bahwa Allah itu wujud, ada. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Bagaimana cara meyakini Allah itu ada? Ya, kita melihat dengan ciptaannya. Misalkan Allah menciptakan matahari. Allah menciptakan matahari di siang hari, dan Allah menciptakan bulan di malam hari, dan sebagainya. Semua itu ciptaan Allah. Pepohonan, gunung-gunung, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua ciptaan Allah. Itu bukti bahwa Allah itu ada, wujud. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta. Allah yang milik sifat yang sangat sempurna dan berbeda dengan makhluknya. Mengenal Allah dapat dilakukan melalui sifat-sifatnya dan asmaul husnanya. Jadi ada beda ya. Kalau sifat tadi ada dua, sifat wajib dan sifat mustahil. Kemudian ada juga nama-nama Allah, ya. Nama-nama Allah, asmaul husna, nama-nama yang baik Allah. Nah, Asmaul Husna itu adalah 99 nama Asmaul Husna. Kalau sifat-sifat wajib itu ada 20. Sifat mustahilnya ada 20. Dan sifat jaiz ada 1. Nah, kita akan bahas dulu di sifat mustahil. Nah, ini sih kita sudah pelajari ini. Nah, kali ini kita akan bahas di bagian sifat mustahil. Insya Allah pekan depan sifat jaiz. Nah, sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena bertentangan dengan kesempurnaannya. Ada 20 sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib, ya. Kebalikan dari sifat wajib. Nah, kita lihat anak-anakku sekalian di buku. Nanti Pak Guru akan kirimkan ya. Nah, sifat wajibnya itu tadi ini wujud. Kita sudah hafal kemarin ya. Nah, ini wujud, ada, qidam. Ya, sifat yang harus dimiliki Allah. Nah, untuk sifat-sifat mustahil, ya, sifat mustahil ini dia. Kita ambil dulu di sekitar sini. Nah, Adam, lawan kata dari wujud. Wujud artinya ada. Kalau Adam, ingat beda penyebutan, ada koma atasnya dia. Jadi dia ain. Adam artinya tidak ada. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti ada. Tidak mungkin Allah tidak ada. Kalau tidak ada Allah, maka tidak ada alam semesta ini. Yang kedua adalah hudus. Artinya baru. Nah, tentunya Allah bukan orang baru, ya, bukan juga orang, ya, tidak sama, berbeda dengan kita. Kalau kita, ya, ciptaan Allah, tapi Allah maha sempurna, dia ada dengan sendirinya karena dia yang maha pencipta. Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Namanya, jadi sifat yang tidak harus dimiliki Allah adalah baru sebagai pencipta. Ketiga, fana, artinya rusak. Ya, langsung saja anak sekalian. Allah tidak pernah rusak maupun binasa. Nah, 4, mumasalatul lil hawadisi, artinya sama dengan makhluknya. Kalau di sifat wajib kemarin, lawan katanya mumasalatul lil hawadisi itu adalah mukhalafatul lil hawadis, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Kalau ada Tuhan yang sama dengan makhluknya, maka tentu itu bukan Tuhan kita, ya. Karena sama. Karena kita berbeda dengan Allah, ya. Allah itu bukan makhluk, ya. Kita ini makhluk. Allah itu pencipta. Nah, seperti itu. Kemudian 5, qiyamuhu bi ghairihi, berdiri karena yang lain. Nah, tentu tidak, ya. Ta'addud dan sebagainya sampai 20. Nah, anakku sekalian, untuk lebih memudahkan anakku sekalian
mengetahui sifat mustahil Allah ini ada di dalam tabel ya. Anak sekalian mengerjakan ini. Adam tidak ada, hudus baru, fana binasa, mumasalatul lil hawadisi sama dengan makhluk, qiyamuhu bi ghairihi berdiri dengan yang lain, ta'addud berbilang lebih dari satu, ajusun lemah, karaha terpaksa, jahlun bodoh, mautun mati, summun tuli, umyun buta, bukmun bisu, ajizan keadaan yang lemah, kariha keadaan yang terpaksa, jahilan keadaan yang bodoh, mayyitan keadaan yang mati, asamma ya, asamma keadaan tuli, a'ma keadaan yang buta, abkam keadaan yang bisu. Yang dikerjakan anak sekalian adalah menulis 20 sifat mustahil bagi Allah. Ingat, sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak boleh ada pada diri Allah. Itu adalah sifat-sifat Maha Pencipta. Jadi sifat mustahil ini lawan dari kata wajib. Ya, wajib. Ada pertanyaan anak sekalian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita? Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung chat dengan Pak Guru di grup. Untuk tugasnya kita akan menulis ya. Kita menulis dulu dari nomor 1 sampai 20. Boleh diberikan kolom, boleh juga tidak diberikan kolom. Sama dengan pertemuan sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya ya, 20 juga. Ya. Jadi untuk tugas hari ini ingat baik-baik ditulis dan dikerjakan. Batas pengiriman sampai pukul 12 siang. Ingat, sampai pengumpulan sampai 12 siang. Oke, sebagai kesimpulan anak-anakku sekalian, jadi sifat mustahil itu adalah lawan kata dari sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wujud, yakni ada dalam kesempurnaan. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak dimiliki Allah. Bukan Tuhan kalau dia tidak ada. Jadi Adam tidak ada. Jadi bukan Tuhan kalau dia tidak ada. Itu lawan kata dari sifat wajib. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak sekalian bisa standby di rumah, tidak keluar banyak aktivitas, dan silakan dikerjakan tugasnya, yaitu menulis 20 sifat mustahil 1-20 beserta dengan arti sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.